Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Maulana dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan permainan bola besar, yaitu terdiri dari sepak bola, bola basket, dan bola voli. Jadi, yang pertama adalah peraturan permainan sepak bola. Peraturan permainan sepak bola yang pertama yaitu lapangan. Di sini panjang lapangan yaitu 100 sampai 110 meter dan lebar lapangan 64 sampai 75 meter. Selanjutnya gawang. Tinggi gawang yaitu 2,44 meter, lebar gawang 7,32 meter. Lalu bola. Bahan bola yaitu kulit, bentuk bola bulat, berat bola 396 sampai 453 gram, lalu keliling lingkaran bola 68 sampai 71 cm. Selanjutnya, peraturan memulai pertandingan. Sebelum pertandingan dimulai, pemain harus berjabat tangan antar sesama pemain atau lawan dan berbaris ke arah penonton. Namun karena adanya corona ini, pemain tidak boleh berjabat tangan. Selanjutnya, wasit membawa uang logam dan kapten setiap tim akan memilih sisi uang logam. Kemudian wasit melempar uang logam dan pilihan sisi uang logam yang sesuai oleh kapten bisa memilih bola awal atau gawang. Lalu jumlah pemain sepak bola. Permainan sepak bola terdiri dari dua tim, yang masing-masing tim terdiri dari 11 pemain, termasuk penjaga gawang. Jika pemain tim kurang dari 7 atau 4 pemain terkena kartu merah dan keluar, maka tim tersebut dianggap kalah. Selanjutnya, pemimpin tim atau kapten. Diharuskan setiap tim mempunyai kapten. Tujuannya di sini apabila ada masalah dengan tim, maka kapten yang akan berdiskusi dengan wasit. Selanjutnya adalah peraturan dalam memakai aksesoris. Yang pertama ada jersey. Dalam satu pertandingan, kedua tim tidak diperbolehkan memakai jersey satu warna. Setiap tim harus mempunyai identitas berbeda. Setiap tim harus mempunyai dua warna jersey. Satu untuk pertandingan rumah atau home, dan yang satunya lagi untuk laga tandang atau away. Lalu kaos kaki. Dalam pertandingan resmi sepak bola, warna kaos kaki harus sama. Kaos kaki juga bertujuan untuk melindungi tulang kering dan mencegah cedera. Lalu ada sarung tangan. Sarung tangan ini hanya boleh digunakan oleh kiper. Fungsi dari sarung tangan ini yaitu untuk melindungi tangan dari tendangan bola yang keras. Lalu penutup kepala. Penutup kepala ini hanya bisa digunakan oleh pemain yang cedera. Lalu aksesoris yang dilarang meliputi anting, kalung, gelang, dan lainnya. Lalu ada wasit. Wasit memegang penuh jalannya pertandingan dan memberi keputusan apabila pemain bola melanggar peraturan yang dilakukan. Wasit utama dibantu dengan dua asisten wasit. Lalu ada asisten wasit. Asisten wasit disebut linesman, memberitahukan kepada wasit utama apabila terjadi offside dengan tanda bendera dan mengawasi apabila terjadi throw-in dan tendangan sudut. Lalu peraturan waktu permainan sepak bola. Permainan sepak bola ini dilakukan selama 90 menit yang dibagi menjadi dua babak. Satu babaknya adalah 45 menit. Namun apabila 90 menit itu habis dan pertandingan membutuhkan pemenang, maka dilakukan tambahan waktu atau extra time dengan durasi 2 kali 15 menit. Jika kedudukan masih sama, maka akan dilanjutkan dengan adu penalti. Lalu peraturan kick off. Kick off dilakukan ketika akan memulai suatu permainan. Dalam sepak bola dilakukan ketika yang pertama memulai pertandingan, terjadinya sebuah gol, memulai babak yang kedua, dan memulai babak extra time. Lalu peraturan gol. Perhitungan gol dilakukan ketika bola masuk ke dalam jaring dan melewati gawang serta tidak ada pemain dalam posisi offside, pelanggaran, maupun handsball. Semua keputusan ada di tangan wasit yang menentukan gol tersebut sah atau tidak. Lalu peraturan offside dan onside. Offside terjadi ketika teman satu tim mengoper ke pemain lain tetapi berada sedikit di depan bek pertahanan lawan. Asisten wasit yang menentukan terjadinya offside atau onside dengan mengangkat bendera. Peraturan onside sebaliknya. Lalu peraturan bola keluar atau out. Ketika bola keluar dari lapangan samping, maka akan terjadi lemparan ke dalam, dan jika keluar di samping gawang, maka akan terjadi tendangan sudut. Wasit berhak memerintahkan pemain untuk mengeluarkan bola jika ada pemain yang mengalami cedera. Lalu selanjutnya lemparan ke dalam atau throw-in. Lemparan dalam atau throw-in ini dilakukan ketika bola keluar dari lapangan. Tim yang mengambil lemparan ke dalam adalah tim yang tidak mengeluarkan bola. Ketika melakukan lemparan, pemain tidak boleh membuang waktu lama dan satu kaki tidak boleh terangkat. Selanjutnya tendangan gawang. Dilakukan ketika bola melewati garis gawang karena pemain lawan. Lalu tendangan sudut atau corner kick. Dilakukan ketika bola keluar melewati garis gawang yang disebabkan oleh pemain back. Tendangan dilakukan oleh pemain lawan. Lalu peraturan pergantian pemain.
pergantian pemain hanya bisa dilakukan maksimal 3 orang. Namun ada ketentuan baru, pergantian pemain bisa dilakukan sebanyak 5 orang. Lalu peraturan terjadinya pelanggaran. Pelanggaran bisa terjadi karena tackle yang terlalu keras, handsball, mendorong lawan, menarik baju lawan, mengganggu pergerakan penjaga gawang, dan masih banyak lagi. Wasit akan mengeluarkan 2 macam kartu, yaitu kartu merah dan kartu kuning. Kartu kuning untuk pelanggaran ringan dan kartu merah untuk pelanggaran berat. Lalu peraturan tendangan bebas atau free kick. Tendangan bebas dilakukan di tempat terjadinya pelanggaran. Terdapat 2 pilihan yang biasa pemain lakukan, yaitu menendang langsung ke gawang atau mengoper ke teman satu tim. Lalu yang terakhir adalah terjadinya penalti. Terjadi karena pemain melakukan pelanggaran di area penjaga gawang, seperti handsball, tackle, dan pelanggaran lainnya. Salah satu pemain akan ditunjuk sebagai orang yang menendang bola. Ya, selanjutnya adalah peraturan pertandingan bola basket. Ukuran lapangan bola basket yaitu 28 x 15 meter. Lalu keliling bola yang digunakan dalam permainan bola basket adalah 75 sampai 78 cm, sedangkan berat bola adalah 600 sampai 650 gram. Aturan memainkan bola saat pertandingan basket. Skor terhitung jika bola masuk ke ring tim lawan. Memegang bola basket harus di antara kedua telapak tangan. Pemain bisa melempar bola ke arah manapun, asal tidak keluar lapangan permainan, tapi dilarang meninju bola. Pemain tidak boleh membawa bola lebih dari 3 langkah tanpa mendriblingnya. Jika bola keluar lapangan oleh lawan, maka pemain diberi lemparan ke dalam jangka waktu 5 detik setelah bola dipegang sang pemain. Jika melebihi 5 detik, lemparan ke dalam diberikan ke pihak lawan. Selanjutnya, tim yang skor bola masuk ke ring yang paling besar dialah tim pemenang pertandingan. Lalu, kesalahan atau pelanggaran dalam pertandingan basket. Menyentuh tangan pemain lawan saat pemain lawan akan melakukan tembakan ke ring. Pelanggaran ini disebut touching. Lalu, mendorong pemain lawan saat mereka akan menembak ke ring, dinamakan pushing. Lalu, gerakan melompat sambil akan menembakkan bola tetapi tidak jadi, yaitu jumping. Bergerak lebih dari 3 langkah dengan membawa bola tanpa mendribling, disebut traveling. Lalu, memprotes keputusan seorang wasit yang sudah ditetapkan, yaitu technical foul. Lalu, tindakan tidak sportif yang terlihat hendak mencederai pemain lawan, disebut unsportsmanlike foul. Lalu, pelanggaran yang dilakukan lawan kepada pemain yang sedang bertahan disebut defensive foul. Tiap pemain dibatasi maksimal melakukan 4 kali pelanggaran. Jika melebihi, maka didiskualifikasi atau personal foul. Lalu, saat pemain lawan menyerang, pemain melakukan pelanggaran disebut offensive foul. Lalu, tembakan bebas yang diberikan wasit jika tim lawan melakukan 5 kali pelanggaran disebut team foul. Saat pemain melakukan serangan, kemudian tidak melakukan tembakan bebas ketika waktu 3 detik berlalu disebut 3 second violation. Lalu, pelanggaran yang dilakukan oleh pemain ketika melakukan serangan dan tidak menembak atau mengoper bola setelah 8 atau 10 detik waktu berlalu disebut 8 or 10 second violation. Lalu, pelanggaran yang dilakukan oleh pemain ketika melakukan serangan dan tidak menembak ke ring lawan setelah 24 atau 30 detik waktu berlalu, yaitu 24 or 30 second violation. Selanjutnya, setelah mendribble bola melewati area timnya, tapi kemudian mengoper atau mendribble balik ke area timnya, disebut backball. Ya, yang terakhir saya akan memberitahu tentang peraturan pertandingan bola voli. Ukuran lapangan bola voli yaitu 18 x 9 meter. Lalu ukuran bolanya, diameter bola yaitu 18 sampai 20 cm, keliling bola 65 sampai 67 cm. Lalu terdapat beberapa aturan dan larangan dalam permainan bola voli yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para pemain. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Jersey atau baju seragam tim harus memiliki nomor punggung dan dada, sedangkan nomor pada celana pendek terdapat pada bagian depan paha kanan. Para pemain juga harus menggunakan kaos kaki dan sepatu karet. Lalu, selanjutnya, ketika pertandingan berlangsung, para pemain tidak boleh menyentuh net atau melewati batas tengah lapangan. Jika melanggar, maka tim lawan akan mendapatkan poin. Lalu, pemain harus melakukan servis dari luar lapangan dan tidak boleh menginjak atau melewati garis lapangan. Selanjutnya, pemain tidak boleh menangkap atau melempar bola, tapi harus dipantulkan dengan sempurna dengan menggunakan tangan, kepala, atau kaki. Lalu, bola dianggap out jika telah menyentuh bagian luar permukaan lapangan. Apabila pemain masih mampu memantulkan bola sebelum jatuh ke permukaan lantai, maka belum dianggap out. Masing-masing tim hanya boleh melakukan 1 kali time out per babak dalam pertandingan. Selanjutnya, pergantian pemain dapat dilakukan berkali-kali dan tidak terbatas. Selanjutnya, pertandingan dapat dilakukan selama 3 babak, 2 kemenangan atau 5 babak dengan 3 kemenangan.
Yang terakhir, sistem perhitungan poin dalam permainan bola voli menggunakan sistem rally point dengan jumlah 25 poin. Jika terjadi poin seri 24, maka akan terjadi juice atau tambahan hingga terjadi selisih 2 poin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.